Halo teman-teman, aku Age. Jadi di video kali ini aku ingin tahu ke teman-teman ini adalah file latihan part 1 yang dimana kumpulan rumus dasar untuk perhitungan ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya rumus sum, average, mean, max, kemudian ada digit count dan count A, kemudian all, ada large, kemudian terakhir adalah sum product. Nah, ini adalah file latihan part 1 teman-teman yang dimana aku ngasih tahu ke teman-teman cara ngerjainnya. Nah, di sini gampang teman-teman. Jadi teman-teman ikuti aja petunjuknya yang ada di sini nih. Di kolom J, yang pertama di sini jumlahkan total penjualan di sel B5, sel B15 dengan rumus sum. Sel B15 itu di mana? Teman-teman bisa klik tuh di sini nih. Ini adalah sel B15. Jadi teman-teman gunakan sama dengan rumus sum seperti ini. Jadi teman-teman blok aja seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian tutup kurung. Nah, maka akan kelihatan hasilnya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah gunakan shortcut Alt plus sama dengan untuk menjumlahkan total data sekaligus teman-teman. Nah, jadi di sini ada data atau tabel yang dimana kita harus menjumlahkan total ya teman-teman. Jadi sekaligus sekali banyak menggunakan shortcut gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman cukup blok aja. Jadi cara ngebloknya teman-teman tekan kontrol seperti ini ya teman-teman. Teman-teman blok dulu, kemudian tekan kontrol, ditekan aja kontrolnya, blok lagi tabel yang lain seperti ini. Nah, jika udah teman-teman klik bukan klik tapi tekan Alt kemudian plus sama dengan seperti ini teman-teman. Nah, maka keluar nih hasilnya teman-teman gitu ya. Nah, dan di sini untuk totalnya tadi kan nggak keblok semua ya teman-teman. Ini sekali lagi ya kita contohin. Jadi teman-teman blok terlebih dahulu seperti ini, tekan kontrol, tekan aja kontrolnya. Kemudian blok yang lainnya seperti ini teman-teman, baru tekan Alt sama dengan seperti ini. Maka hasilnya akan menjumlahkan sekaligus teman-teman. Nah, kita lanjut ya yang kedua, yang dimana rumus rata-rata ya, jadi average. Nah, di sini petunjuknya teman-teman buat nilai rata-rata dari masing-masing siswa di kolom G. Kolom G itu yang di sini teman-teman. Yang dimana di sini teman-teman wajib merata-ratakan merata-ratakan nilai baik itu mata pelajaran MTK, IPA, IPS dan total nilai teman-teman. Gitu ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman ketik sama dengan, kemudian teman-teman ketik aja rumus average seperti ini, buka kurung, teman-teman blok seperti ini, dari sel C3 sampai dengan sel C12 ya teman-teman. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 57 teman-teman. Kemudian teman-teman teman-teman tarik aja rumusnya ke samping seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini ada komanya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai komanya, teman-teman blok seperti ini. Kemudian, ini dihilangkan aja. Atau teman-teman nggak mau usah pakai koma. Nah, seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, kalau di kolom G ini, ya, tadi kan kolom G ya. Teman-teman ketik aja ulang seperti ini, average, ya, gitu. Kemudian, teman-teman blok kolom C3 sampai E3, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil nilai rata-ratanya bakalan keluar teman-teman. Ini kita drag aja, tarik ke bawah. Jadi kelihatan nih nilai rata-rata untuk mata pelajaran MTK, IPA, dan IPS nih teman-teman di kolom G. Kemudian yang ketiga atau sheet selanjutnya itu terkait dengan min dan max ya teman-teman. Min itu adalah kita ingin mencari nilai terendah teman-teman. Kemudian max itu adalah kita ingin mencari nilai tertinggi. Jadi caranya gimana teman-teman? Sini ada petunjuknya ya. Petunjuk 1 yang dimana kita harus mencari nilai tertinggi dari total nilai. Total nilai itu ada di kolom F yang ini teman-teman. Jadi teman-teman klik aja sama dengan min seperti ini, buka kurung, teman-teman blok aja seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka dari kolom yang kita blok ini ada di kolom F, arrange
di F2 sampai F12 itu total nilainya itu nilai terendahnya itu di angka 214 teman-teman. Nah, kemudian petunjuk yang kedua itu apa? Di sini kita disuruh mencari nilai maks teman-teman, yaitu nilai tertinggi dari total nilai nama siswa dan siswi ini teman-teman di kolom I, yang dimana di sel I3. Jadi teman-teman ketik aja sama dengan maks seperti ini teman-teman, gitu ya. Kemudian teman-teman blok aja nilainya, kolomnya, tutup kurung lalu tekan enter seperti ini. Nah, maka akan kelihatan tuh hasilnya, itu di angka 249 teman-teman. Itu ya. Dan selanjutnya kita akan ngerjain soal di sheet count dan count A ya teman-teman. Nah, di sini petunjuknya adalah teman-teman disuruh menggunakan rumus count ya untuk mengetahui total jumlah karyawannya atau salesnya itu ada berapa ya. Yang dimana teman-teman isinya itu di kolom K2 ini, di kolom K2 ini ya teman-teman. Jadi teman-teman blok total atau nama jumlah karyawannya ya teman-teman. Jadi teman-teman ketik aja sama dengan count seperti ini, gitu ya. Ingat ya, count itu teman-teman jumlahkan, mau lihat ini jumlah karyanya ada berapa, tapi yang teman-teman jumlahkan itu bukan teks tapi berupa angka. Nah, contohnya seperti ini di kolom B ini ya teman-teman. Kita mau mengetahui jumlah salesnya, tapi yang kita jumlahkan itu hanya angkanya. Nah, jadi ketahuan tuh untuk total salesnya itu ada 12 orang. Kelihatan ya? Nah, kita mau melihat jumlah salesnya itu cuman berdasarkan dari karakter atau teks ya teman-teman. Angka juga bisa untuk konta ya teman-teman. Jadi teman-teman ketik aja seperti ini, kemudian teman-teman blok teksnya, tutup kurung tekan enter. Nah, maka bakal kelihatan teman-teman. Jadi konta itu teman-teman bisa menjumlahkan salesnya itu total orangnya berapa itu berupa teks ya, ataupun berupa angka teman-teman, atau karakter tertentu lah ya. Nah, sedangkan count ini itu hanya berupa angka teman-teman. Jadi kita menjumlahkan salesnya ada berapa, orangnya ada berapa, tapi di kolom itu berupa angka. Jadi kita mau ngeliat tuh jumlahnya berapa, gitu ya. Itu ya teman-teman. Kalau total penjualan teman-teman bisa menggunakan rumus sum, gitu ya. Ini kita coba lah ya teman-teman ya. Rumus sum seperti ini. Di sini diminta jumlahkan ya di kolom L. Di kolom L ya. Kemudian total penjualan seperti ini. Tutup kurung tekan enter. Nah, hasilnya ini teman-teman ya. Gitu. Ini kalau kita tarik ke bawah beda karena range-nya ini nggak kita kunci. Jadi kalau kita tarik rumusnya bawah itu akan bergeser teman-teman. Caranya supaya nggak bergeser ini tadi di sini ya. Ini teman-teman kunci menggunakan dolar, tekan Fn F4 seperti ini teman-teman. Ini ya. Kemudian teman-teman tarik rumusnya ke bawah. Nah, maka hasilnya sama. Jadi kelihatan ini tabel yang kita blok itu nggak geser teman-teman. Gitu ya. Dan sheet selanjutnya adalah small, teman-teman pasti udah familiar lah terkait dengan ini. Kita mencari urutan ya, urutan terkecil ya teman-teman. Jadi dari total penjualan ini gitu ya, peringkat mana sih yang terkecil tuh siapa gitu ya, atau berapa. Nah teman-teman ketik aja sama dengan small seperti ini teman-teman, ke kurung, kemudian teman-teman blok aja. Nah gini ya. Kemudian teman-teman mau cari urutan keberapa nih. Kalau di sini kan peringkatnya itu yang pertama. Jadi teman-teman klik aja misalnya ini.
tutup kurung, tekan enter, ya gitu teman-teman ya. By the way, kalau misalnya mau kita copy rumus ke bawah, ini jangan lupa dikunci menggunakan dolar, tekan Fn F4 seperti ini, gitu ya. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Jadi peringkat penjualan pertama itu adalah 1723. Itu yang pertama. Yang kedua ada di 1821. Ini adalah peringkat penjualan terkecil ya teman-teman. Jadi kita mau lihat yang paling peringkat pertama itu dari yang terkecil itu ada ini 1700, kemudian sampai peringkat keempat ini kelihatan teman-teman. Nah beda. Nah kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah large ya teman-teman ya. Di sini file latihan terkait dengan large yang dimana ini ada tabelnya, ada nama sales, tabel penjualan, kemudian ada rumusnya. Di sini teman-teman disuruh mencari nilai atau peringkat penjualan terbesar dari total penjualan. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman ketik aja sama dengan seperti ini. Kemudian ketik rumusnya, buka kurung, teman-teman blok aja. Seperti ini, tekan Fn F4, titik koma, kemudian teman-teman klik peringkatnya gitu ya. Jadi kita mau melihat ini peringkat pertama dari penjualan terbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman tarik aja rumusnya ke bawah seperti ini. Maka akan kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nggak kita klik salahnya gitu ya, ini misalnya nggak kita klik, kita bisa langsung buat teman-teman ke dalam teks ya, atau angka seperti ini ya. Jadi kita cara bacanya itu kita ingin mencari penjualan terbesar peringkat pertama dari total tabel di kolom H ini. Itu maka hasilnya seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Itu ya caranya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya case seperti ini, jadi cara untuk mengetahui penjualan terbesarnya dari peringkat penjualan terbesarnya dari kolom penjualannya itu seperti ini. Teman-teman tarik aja. Nah, yang terakhir adalah sum product teman-teman. Jadi sum product ini adalah dia bakal ngejumlahin, tapi sebelum dijumlahin itu akan dikalikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman. Dan di sini ada tabel. Di sini tabelnya ada produk, ada penjualan, dan harga satuan. Nah, di sini petunjuknya gunakan rumus sum produk kayak untuk mengetahui total omset penjualan. Nah, gitu ya. Dan rumus sum produk ini dapat kalian gunakan untuk menjumlahkan dua kolom yang telah dikalikan terlebih dahulu. Jadi kolom ini B dengan C ini akan dikalikan dulu, baru hasilnya keluar teman-teman. Kita langsung praktek aja. Jadi teman-teman ketik seperti ini, sum product ya. Kemudian teman-teman blok aja kolomnya seperti ini, gitu ya. Baru titik koma seperti ini. Value keduanya yang mana? Yang ini nih ya, harga satuan. Jadi total penjualan dikali dengan harga satuan teman-teman. Tutup kurung lalu tekan enter. Nah, hasilnya adalah 13.511. Sama nggak sih kalau misalnya kita kalikan? Contohnya seperti ini. Ini kita jumlahin terlebih dahulu lah ya. Ini kita tambah, misal ya teman-teman ya. Biar tahu nih. Jadi ini dikalikan terlebih dahulu dengan ini ya. Kemudian kita tarik seperti ini teman-teman. Baru kita cari totalnya. Sama nggak ya? Total. Ini kita alt sama dengan. Nah, hasilnya adalah 13.511.500. Sama ya teman-teman ya hasilnya. Nah, jadi itu adalah mempersingkat ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak mesti harus kalikan dulu seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus sum product yang dimana dia langsung kalikan secara otomatis. Jadi dua kolom ini, gitu ya. Oke, mungkin video ini sampai sini aja teman-teman terkait dengan file latihan part 1 ya. Itu adalah kumpulan rumus dasar untuk perhitungan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman terbantu dengan video ini, share ke teman kalian, tahu ini adalah video yang mereka cari. Oke, aku AG, support terus untuk
akun channel aku ya teman-teman. Jadi untuk file latihannya aku lampirin di deskripsi kalau misalnya teman-teman mau file latihan dan e-booknya. Oke, terima kasih teman-teman.